Halo teman-teman, kali ini saya mau share tentang project DDS Function Generator AD9833 ya. Jadi ini merupakan project sederhana yang teman-teman bisa bikin untuk ngebangun sebuah function generator DIY. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Tentu saja teman-teman butuh modul AD9833 bentuknya seperti ini. Dan juga teman-teman butuh op-amp ya, rotary encoder, potentiometer, LCD I2C 16x2, node MCU, resistor 10K, kapasitor, dan juga beberapa jumper. Teman-teman juga perlu symmetric power supply ya, yang bisa mensuplai minus 12 volt. Dan ini dibutuhkan untuk si op-amp nanti ya, agar bisa mendrive rangkaian non-inverting. Nah, skema rangkaiannya kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, di sini bisa teman-teman lihat ya, kita punya AD9833 terhubung SPI ke node MCU. Dan output signalnya nanti akan di-gain ya, ditingkatkan menggunakan LM741 dengan memvariasikan potensiometer yang terhubung ke si LM741. Dan kalau teman-teman lihat ya, supply untuk LM741 ini menggunakan symmetric power supply minus 12 volt, 12 volt. Jadi teman-teman harus pastikan punya sumber tegangan seperti ini ya. Nah, outputnya nanti kita bisa tampilkan di dalam osiloskop ya. Dan juga selain itu, rangkaian ini kita bisa tambahkan seperti LCD I2C seperti ini, dan juga tambahin rotary encoder. Gunanya buat apa? Agar nanti kita ya bisa lihat frekuensi yang lagi jalan dan kita bisa kontrol menggunakan rotary encoder. Si rotary encodernya sendiri, kalau teman-teman perhatian ya, ini kita pull up ya, menggunakan resistor 10K dan terhubung ke pin yang ada di node MCU ya, D4, D3, dan D6 untuk si push button yang ada di rotary encodernya. Nah, ini adalah rangkaian yang akan selanjutnya kita coba apply langsung di breadboard. Saya percepat videonya ya. Nah, setelah selesai, saya akan hubungkan juga mini osiloskop ke output signal dari si op-amp-nya ya, yang akan meningkatkan signal yang dihasilkan oleh si AD9833. Selain itu juga saya rapiin kabel-kabelnya dikit ya, pakai tambahan kabel TIS di sana-sini. Dan ini udah terhubung juga ya ke si catu dayanya. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Jadi terlihat lebih rapi dibandingkan kalau nggak pakai kabel TIS. Selanjutnya kita bisa lihat di Arduino IDE-nya. Kita coba bikin program untuk tadi ya, mulai dari mengontrol LCD-nya, terus juga untuk mengaktifkan frekuensi yang ada pada AD9833 ini. Saya butuh beberapa library, teman-teman nanti bisa coba install juga ya di Arduino IDE-nya, nanti saya cantumin ya, termasuk library AD9833 dan library I2C LCD 16x2. Seperti yang tadi saya bilang ya, untuk si rotary encodernya saya pakai pin D3, D4, dan push button rotary encodernya pakai pin D6 di interrupt ya. Jadi kalau ada push click ya, nanti akan handlernya kurang lebih seperti ini. Saya tambahin di bounce ya, biar kalau multiple click gak kehitung double gitu ya. Terus juga saya bungkus nih, saya bikin function untuk mengeset gelombangnya ya. Ada metode dari si library AD9833-nya ya, teman-teman nanti tinggal pakai sesimpel ad.setwave aja gitu ya. Fungsinya kita panggil di dalam loop. Terus di bagian ini selain ngeset gelombang, saya juga pengen ngeset frekuensi ya, berdasarkan pembacaan dari rotary encoder. Nah, karena pin rotary encodernya pakai D4 dan D3, kalau state digitalnya berubah, saya increment si counter rotary encodernya ya. Kalau berlawanan arah tidak beda ya statusnya, saya decrement. Terus juga saya jagain biar counternya nggak lebih dari 10 MB ya.
karena si AD9833 ini kan maksimumnya 12,5 MB ya, si frekuensinya. Tadi salah, bukan megabyte ya, 12,5 MHz ya. Dan ini adalah function-function pendukung untuk nampilin di LCD-nya nanti ya. Termasuk juga untuk yang ngedraw wave-nya ya. Kita print gelombang apa yang lagi diaktifkan dan sebagainya, kita panggil di function setWave. Nah, kita compile. Kalau berhasil, lanjut kita flash ke dalam si node MCU yang sudah kita rangkai tadi ya. Nah, kita buka serial monitor. Kalau teman-teman perhatikan, pas saya klik ya push button di rotary encoder, dia menavigate dari satu frekuensi ke frekuensi lain. Dan saya putar rotary encodernya juga frekuensinya ikut berubah ya. Jadi program yang kita bikin udah sesuai nih, udah enak. Nah, kita selanjutnya tinggal uji. Langsung terhubung ke osiloskop ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau saya putar si knob rotary encodernya, di osiloskop bisa terlihat frekuensi dari signal sinusnya itu ikut berubah juga ya. Kalau gelombang kotak juga sama ya. Kalau kita besarkan kilohertznya gitu ya, frekuensinya, maka periodenya juga akan melebar secara visual di dalam osiloskop. Kalau kita navigate ke jenis frekuensi lain, square kedua ya, dengan lebar yang lebih lebar gitu ya. Dan yang terakhir ini triangle ya, juga bisa. Jadi cukup menarik ya si modul AD9833 ini. Teman-teman bisa gunakan untuk membuat simple DDS function generator yang bisa teman-teman custom sendiri. Nah, dan tadi kan saya tambahin op-amp ya untuk gain signalnya, non-inverting. Bisa teman-teman lihat ya, signal yang dikeluarkan dari si AD9833 ini bisa digain nilai voltasenya ya, bahkan sampai tinggi ya, bisa 9 volt. Originalnya untuk si sine-nya ini nggak lebih dari 500 mV ya, output dari si AD9833. Tapi karena outputnya di gain menggunakan si non-inverting op-amp ya, jadi tegangan outputnya bisa lebih besar. Nah, ini berguna banget kalau misalkan DDS-nya selain memvariabelkan frekuensi, juga pengen bisa memvariabelkan amplitudonya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.